Ada. Selamat sore Pak. Saya Hidayat dari Media News, mewakili Media News. Konsen kami selaku jurnalis, produk-produk yang bisa memberikan informasi yang baik untuk masyarakat, menyangkut masalah, kalau media kami khususnya di lingkungan hidup Pak, lebih konsen ke sana budaya, ekonomi kerakyatan, termasuk perlindungan ekosistem alam yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, terdiri dari beberapa gunung yang ada di sini. Bahkan kami kalau melakukan produk pemberitaan ke dalam, bisa sampai berhari-hari di dalam gunung untuk mencari temuan-temuan beraneka satwa, ragam, dan fauna di sana, termasuk tanaman endemik. Ada di beberapa gunung di sini Pak, yang kami melihat terjadinya alih fungsi lahan, dan saya juga selaku jurnalis menduga terjadinya alih fungsi lahan ini dilakukan tidak sendiri-sendiri Pak, tidak orang per orang. Bahkan yang saya bingung sekali, tanah sekelas retribusi PT Rejosari, yang mungkin kita kenal dengan Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor, banyak terjadi alih fungsi lahan di sana, di mana tanah-tanah tersebut sudah diberikan pada saat Pak Menterinya, Pak Ferry Musyidyan Badan, telah memberikan tanah perpanjangan HGU PT Rejosari tahun 2016. Ketika diberikan saat itu, sertifikat tersebut jelas-jelas di halaman kedua tidak dapat diperjualbelikan, dioperalihkan, dibaliknamakan, baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain di luar dari warga penerima tanah ex HGU PT Rejosari. Tapi ironinya di sini, di daerah tersebut, banyak sekali resort-resort mewah yang menurut kami telah menghancurkan ekosistem alam di sana, dan saat itu digunakan sebagai tanah perkebunan pertanian bagi masyarakat penerima penggarap di sana. Tapi ironinya, masyarakat tidak pernah menerima sertifikat itu Pak. Karena pada saat diberikan tahun secara simbolis saja, yang diwakili oleh beberapa desa si penerima sertifikat garapan di sana Pak. Ternyata prosesnya, sertifikat itu nggak pernah sampai ke tangan petani. Dan faktanya, dan fakta-fakta datanya menyimpan dari itu, saya pernah mau audiensi dengan Pak Rudi saat itu menjadi bupati, akan ditindaklanjut, tapi hingga saat ini belum juga ada tindak lanjutnya Pak. Dan kebetulan kami DPRD Kabupaten Bogor menerima surat permohonan untuk audiensi yang dilayangkan oleh LPRI untuk mengakomodir beberapa perwakilan anggota masyarakat yang berada di Desa Pancawati dan Desa Cimande, Kecamatan Pancawati, Kabupaten Bogor, perihal terkait yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPD LPRI. Tentunya kami dari DPRD Kabupaten Bogor ingin mendengar secara langsung. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Puguh, silahkan sampaikan kondisi realita di lapangan seperti apa. Karena memang dari dokumen yang kami terima, sertifikat redistribusi itu sudah terbit di tanggal 19 Mei 2016. Dan kopian sertifikat ini adalah dokumen atau lembar negara. Jadi penyalahgunaan terkait dokumen atau lembar negara ini berarti masuk dalam unsur tindak pidana. Nah, karena di klausalnya disebutkan ada penunjuk, saya bacakan, hak milik yang diberikan atas tanah tersebut apabila akan dialihkan harus seizin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, baik sebagai sebagian atau seluruhnya untuk jangka waktu 10 tahun sejak hak atas tanah didaftarkan. Nah, jadi kalau 10 tahun itu nanti berakhirnya 10 tahunnya adalah 2026. Nah, tentunya hari ini kalau di lapangan, di kondisi existing di lapangan tadi disampaikan, pertama Bapak belum pernah melihat, belum pernah menerima sertifikat yang atas nama disebutkan tadi, dan kedua di lokasi malah hari ini terjadi pembangunan besar-besaran, alat berat juga turun. Agar hal ini, karena ini menyangkut masalah tanggung jawab kita bersama untuk melindungi ekosistem alam yang ada di sini, sehingga perlulah
dari pimpinan DPRD dapat memberikan informasi kepada Bupati Pak Rudi Susmanto khususnya untuk memperhatikan ekosistem alam yang kami duga ada beberapa titik-titik di wilayah Kabupaten Bogor ini telah terjadi besar-besaran alih fungsi lahan. Kami melihatnya pemegang HGU yang sudah mati yang tidak memperpanjang seolah-olah seperti broker, Pak. Mereka bisa melepaskan hak SPH-nya kepada pengusaha-pengusaha swasta di sana, Pak. Dan ironinya, izin mereka bisa keluar di Kabupaten Bogor. Dasarnya apa? Mereka memegang pertek. Persetujuan teknis yang dikeluarkan dari kantor ATR BPN. Padahal di dalam sertifikat itu tidak bisa dibalik nama selama 10 tahun. Tapi prosesnya itu dapat dilakukan. Dan ironinya lagi, Pak, izin-izin IMEI terbit, Pak. Pertanyaan kami, apakah pertek timbul? Apakah adanya di kewenangan kantor BPN Bogor? Atau harus ada persetujuan setingkat menteri, Pak, dalam hal ini? Yang ingin kami tanyakan seperti itu. Kenapa pertek ini menjadi perisai buat mereka bisa dengan arogannya mendirikan bangunan-bangunan mewah di beberapa lahan-lahan konservasi alam yang ada di wilayah Kabupaten Bogor di 4 gunung. Gunung Halimun Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Di antaranya seperti itu, Pak. Kami konsen sekali. 1 minggu sekali kami melakukan penelitian ke dalam gunung yang menurut kami itu banyak terjadi alih lahan, Pak. Seperti itu. Kerusakan ekosistem alam bukan hanya terjadi di bagian hulu, bahkan di bagian hilir kontribusinya pun seperti itu. Karena permasalahannya kerusakan di hulu tentunya akan timbul juga di hilir, Pak. Di hilir di sini molornya Dinas Pengawasan Perawatan Jalan dan Jembatan. Kami mencatat dari Sungai Kalibaru di perbatasan Cilebut antara Kabupaten Bogor dan kota hingga sampai perbatasan Citayam Kabupaten Bogor dan Depok, kami mencatat ada 187 bangunan jembatan. Kalau kami mendata, ada sekitar 7 jembatan yang berizin. Kenapa kami mendapatkan data seperti itu? Mohon maaf, Pak. Kebetulan latar belakang saya sebagai orang sipil, saya menghitung benar, tahu benar mana konstruksi jembatan yang bisa di ACC oleh pihak PUPR khususnya di Rumija dan tidak di ACC. Gelagar-gelagar mereka tentunya juga banyak menghambat aliran air. Kami meneliti seperti itu. Kami memberikan masukan ke Dinas PUPR, tapi tidak ada jawaban tindak lanjut. Maksud kami menginginkan tim-tim UPT yang mengawasi bangunan jembatan di sepadan sungai dapat bekerja secara efektif, dapat melakukan pendataan mana jembatan-jembatan yang berizin dan tidak berizin. Jadi di sini, semoga ke depannya, Pak, saya berharap kalau di bagian hulunya bisa dibenahi, di bagian hilirnya bisa dibenahi. Karena kontribusi sampah terbesar adanya di hilir, Pak. Paling itu aja, Pak. Terima kasih.